kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, di subuh kali ini setelah menunaikan salat subuh, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah singkat atau kultum tentang suatu rahasia yang besar, apa yang membuat amal ibadah kita menjadi lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata dalam sebuah hadis dijelaskan bukan semata banyaknya, bukan semata lamanya, tetapi ada satu hal kecil yang membuat amal kita bisa menjadi utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang belum beramal, berarti motivasinya adalah agar dia beramal. Kalau dia sudah beramal, maka motivasinya adalah bagaimana amal kita itu dapat diterima oleh Allah dan menjadi utama di sisi Allah. Maka insya Allah kalau kita sudah tergerak dan mudah untuk melaksanakan ibadah yang cukup berat ini, sholat subuh berjamaah ini berat Pak, berat sekali. Tidak semua bisa melakukannya, tapi kita bisa melakukannya. Maka ini berarti insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mudah dalam mengerjakan ibadah. Dan ternyata takwa itu bukan sebatas mengerjakan ibadah, tetapi meninggalkan larangan. Nah ini yang sulit kadang-kadang. Kadang-kadang kalau kita ibadah insya Allah sudah mudah. Kita berangkat ke masjid, kalau kita sudah biasa itu mudah. Kita biasa sholat tahajud, puasa Senin Kamis, kalau sudah biasa insya Allah mudah. Baca Quran, kalau kita sudah lancar, sudah terbiasa, insya Allah sudah mudah. Tapi yang paling sulit dalam mengerjakan takwa itu adalah meninggalkan larangan. Ini yang sering kita tergelincir. Maka agar kita tidak tergelincir dari larangan, maka kita carilah agar amal ibadah kita itu bisa utama di sisi Allah. Karena muara semua ibadah kita itu adalah kebaikan. Salat contohnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan yang fahsya dan munkar. Kajiannya cukup panjang ini kalau kita ini, tapi simpelnya fahsya itu dosa yang merugikan diri sendiri. Kalau munkar itu dosa yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka hematnya bahwa salat itu akan membuat kita menjadi orang baik. Tapi ternyata begitu banyak orang yang melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah perintah Allah, tapi dia masih melakukan kemaksiatan. Nah ini kenapa? Karena dia hanya bisa menggugurkan kewajiban. Hanya tujuan dari melaksanakan ibadahnya itu hanya menggugurkan kewajiban. Saya sudah sholat, saya sudah melakukan ibadah ini dan seterusnya. Tapi dia lupa ada satu hal lagi yang paling penting, menjaga amal ibadah itu agar terus kontinuitas kita jalankan setelah melakukannya. Nah, bagaimana? Maka Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Nabi yang mulia, ayyul mujahidin a'zamu ajran ya Rasulullah? Siapa mujahid yang paling besar pahalanya wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran. Yang paling banyak mengingat Allah. Lalu ia bertanya tentang puasa. Ini cukup panjang hadisnya Pak, tapi ini kita singkat saja. Lalu ia bertanya tentang puasa, salat, zakat, haji dan sedekah. Dan Nabi terus menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak mengingat Allah. Ya, sampai-sampai dalam hadis ini itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhu, "Dzahaba adzakiruna bikulli khair." Orang-orang yang banyak berzikir telah pergi membawa semua kebaikan. Rasulullah pun menjawab itu semua, ajal, benar. Nah, ini tercantum di hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Maka kita mengambil penjelasan hadis ini dari ulama tafsir, ya. Dinyatakan bahwa afdalu ahli amali aktsaruhum fihi dzikran lillahi azza wa jalla. Orang yang paling utama dari tiap amal adalah yang paling banyak berzikir saat mengerjakannya. Kemudian dirincikan oleh para ulama kita, fa afdalu aswam aktsaruhum dzikran lillahi fi siyamihim. Orang yang berpuasa paling utama adalah yang paling banyak berzikir ketika puasanya.
Wa afdhalul mutasaddiqina aktsaruhum dzikran lillah. Orang yang bersedekah paling utama adalah orang yang paling banyak berzikir saat bersedekah. Wa afdhalul hujjaj aktsaruhum dzikran lillah. Orang yang berhaji paling utama adalah yang paling banyak berzikir saat hajinya. Ini dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Nah, kalau kita mungkin untuk memahaminya dari contoh kita sehari-hari agar mudah kita amalkan, dari puasa diambil contohnya. Jadi puasa yang paling utama itu adalah tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu minal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi dia hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Nah, bagaimana bisa utama puasa kita? Maka di dalam kita berpuasa kita memperbanyak baca Quran, ya, banyak beristighfar, memperbanyak sholawat, ya. Kemudian yang paling utama adalah menghindari yang bisa membatalkan dan mengurangi pahala dari puasa kita. Maka ketika kita sudah melakukan itu, fa insyaallah puasa kita membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa tadi apa? Kembali kepada sholat tadi itu. Tidak akan merugikan diri sendiri, tidak akan merugikan orang lain. Ya. Fahsya wal munkar itu tanha, tidak akan mungkin, tidak akan tercegah dari dirinya. Kemudian kalau kita ambil dari ibadah-ibadah yang lain, ya. Kita ambil dari sedekah, misalnya sedekah. Nah, sedekah ini ternyata yaitu tadi memang yang paling bagus sudah nominalnya besar, ikhlas pula gitu, bagus. Nah, ini paling betul. Tapi yang kalau kita mau ambil, kalau kita sesuai kemampuan kita, ya ternyata tidak hanya dari nominalnya, tidak hanya dari kuantitas daripada sedekah itu, tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan sedekah itu dengan hati yang penuh dengan harapan kepada Allah agar sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika haji misalnya tadi kan dalam hadis tadi dinyatakan ada haji. Nah, haji ini juga yang paling utama adalah ketika hajinya dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya mungkin dia bisa melaksanakan haji, tapi mungkin ada juga beberapa orang yang dia hajinya tidak hanya perjalanan saja gitu ya. Tapi kalau kita insyaallah ya udah mendapatkannya susah kan uangnya. Kalau di sana udah nggak sia-sia, langsung ibadahnya luar biasa. Jadi kita sanggupi untuk ibadah, bahkan ada di antara saudara kita itu yang pernah cerita itu sampai-sampai nggak pulang dari Masjid Nabawi itu untuk sholat terus zikir, nggak mau pulang ke hotel dan seterusnya. Ini luar biasa. Nah ini maka dari itu ketika kita sudah ringan dalam melaksanakan ibadah, maka biasakanlah untuk terus kita pertahankan amal ibadah kita dan raihlah keutamaan dari semua amal ibadah kita. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika mengerjakan ibadah maupun setelah mengerjakan ibadah, agar amal kita bernilai tinggi di sisi Allah dan bermanfaat bagi kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.